melihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika merayakan Maulid, dan itu memang tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi pada kehidupan mereka. Tapi yang menarik adalah kita tahu tidak ada yang merayakan Maulid kecuali karena berdasarkan kecintaan mereka kepada Rasul. Ini teman-teman yang disebut dengan syubhat. Orang menjadi ragu-ragu antara bid'ah dan sunnah. Dan setiap dari kita harus menghargai perasaan cintanya setiap muslim kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengar. Kemudian mereka berbicara esensi dari Maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Orang yang selama ini sudah meyakini Maulid Nabi bid'ah, tetapi ketika mendengarkan ceramah Umar Mita, mereka menjadi ragu lagi akan bid'ahnya itu. Ya, kalau memang cinta, kenapa tidak melakukan? Embel-embelnya apa Ustadz Umar Mita ini menyatakan, saya meyakini Maulid Nabi itu tidak dikerjakan oleh Nabi, makanya saya tidak mengerjakan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Katanya begitu. Ibadah baru ini Pak Umar, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Zikirnya disusur dengan sedemikian rupa. Doa-doanya disusun sedemikian rupa. Mahalul qiyamnya disusun sedemikian rupa. Dibaca di momen tertentu, di bulan tertentu. Dan ada akidah-akidah menyimpang. Nabi Muhammad SAW arwahnya hadir. Ada satu majelis gak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki. Dan itu injikan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Ini yang disebut dengan penyimpangan bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Merusak. Saya pelaku dulu. Di sini saya minta kalian untuk memperhatikan video ini dengan seksama. Terutama bagi kalian yang mengaku sebagai jemaah salafi. Orang yang katanya ngaji salafi, namun ketika saya membahas tentang emosinya Ustadz Umar Mita, kalian sudah menganggap bahwa Umar Mita adalah seorang Ustadz salafi juga. Dengan berbagai macam komentar yang lucu. Dengan mengatakan begini. Saya sebenarnya sudah menebak akan ada komentar-komentar sedemikian rupa. Namun di sini saya ingin mengajak kalian berpikir dengan pengertian syubhat. Di sini kurang lebih ada 3 video yang dimana akan saya tampilkan tentang syubhatnya Ustadz Umar Mita. Kalau kita berbicara tentang syubhat, tentunya kita berbicara tentang sesuatu yang membuat kita ragu. Di dalam kita beragama tidak boleh ragu-ragu. Kalau kita sudah menganggapnya bid'ah, ya sudah, itu bid'ah. Kalau kita menganggapnya boleh, ya sudah boleh. Namun kita juga harus tidak boleh mengingkari perkataan ulama yang dimana mengatakan ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Ketika hidup satu sunnah, mati pula lah satu bid'ah. Pengertian seperti ini sudah kita terapkan dan memang terbukti ketika di malam Jumat kita menghidupkan yasinan, maka surat Al-Kahfi mati teman-teman. Karena sunnahnya adalah surat Al-Kahfi untuk kita baca. Tetapi apa? Syubhat yang beredar diajarkannya membaca surah Yasin dengan beberapa keutamaan. Katanya apa? Orang kuburan moleh nang omah saben malam Jumat. Kalau tidak dibacakan Al-Quran yang disebut surat Yasin, dia pulang dengan sedih. Saben malam Jumat ahli kubur moleh nang oma bekne wonten kiriman wajan Quran senajan sak kalimat lamun gak dikirim tetangisan podo bali saking sedih atine banyu mripate mbrebes milih sampai dibikinin lagu. Dan ketika ada orang yang membela perkara ini jatuhnya kepada syubhat teman-teman, antara mengerjakan dan tidak. Syubhat itu antara 2 pilihan. Mengerjakan kita dapat dosa, mengerjakan kita bisa mendapatkan pahala. Dan kita tidak tahu apakah akan mendapatkan dosa dan pahala ini, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mengira-ngira sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, karena yang tahu hanya beliau. Perhatikan baik-baik Nabi Muhammad SAW ketika menyatakan bacalah surat Al-Kahfi, bukan Yasin ketika malam Jumat, tapi kita baca Yasin. Apakah membaca Yasin itu salah? Tidak teman-teman. Tapi kalau kita mengartikan sebagai ibadah dan mengkhususkan di malam Jumat, pengkhususan ini butuh dalil. Sedangkan dalil yang ada mengatakan surah Al-Kahfi. Dan mati sunnah ketika kita membaca surah Yasin, meninggalkan Al-Kahfinya. Dan ketika ada orang yang berusaha untuk membenarkan surah Yasin ini dengan berbagai macam alasan, ini namanya syubhat.
antara benar dan salah, dan kita tidak tahu karena tidak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Ketika ada perselisihan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukankah begitu? Dan di video yang lain yang ingin saya paparkan kepada kalian tentang Ustadz Umar Mitha, yang dimana kalian bela-bela mati-matian di video saya yang ini, kalian harus simak ini syubhat yang dia sebarkan, fatwa yang membuat saya miris. Coba kita langsung ke video, nanti baru kita komentari. Persoalan tentang maulid Rasulullah SAW. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan tentang maulid. Nah, ini yang disebut dengan syubhat, teman-teman. Orang salafi itu tegas. Yang bid'ah dikatakan bid'ah, yang sunnah dikatakan sunnah. Beda halnya dengan Ustadz Umar Mitha, yang dimana beliau ini sekubu dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah. Tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Jenggotmu, celanamu, pakaianmu, hijabmu yang syar'i. Jenggotmu, celanamu, pakaianmu, hijabmu yang syar'i. Kecuali Wahabi. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Yang dimana Ustadz Adi Hidayat menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik, surah Maryam mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Yang lebih parah, membela fatwanya tentang Asy-Syu'ara surah pemusik menggunakan kitab Murujud Dhahab, yaitu kitab karangannya orang Syiah. Kitab orang Syiah digunakan untuk membela diri. Ini kan sangat luar biasa parah, tapi sekubu dengan beliau sampai didatangi ya. Beliau, ada beberapa orang yang datang ke Adi Hidayat untuk memberikan dukungan bla 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 lah gitu. Begitulah teman-teman, ketika kita melihat kubunya seperti itu, ya kita juga menyaksikan teman-teman betapa kerasnya mereka kepada orang-orang yang dikatakan bercelana cingkrang, Celanamu, memelihara jenggot, jenggotmu, lalu apa? Berjilbab syar'i, pakaianmu, hijabmu yang syar'i. dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengada-ngada, tapi dikatakan oleh beliau Itu tidak pernah menjadi alat legitimasi bagi kita untuk memvonis secara sembarangan. seperti itu. Ini namanya syubhat. Lanjut dulu. Tentunya di sini ada perbedaan di antara kaum muslimin ketika menyikapi tentang masalah maulid. Ya, tentang maulid ya. Itu juga berdasarkan bagaimana perbedaan para ulama ketika Perbedaan. mereka juga menyikapi tentang. Tentunya kalau saya secara khusus ditanya, saya termasuk yang tidak merayakan maulid. Oke, dia tidak merayakan maulid ya teman-teman. Tapi di sini syubhatnya sangat kuat. Syubhat beliau sangat kuat di sini. Lanjut dulu. Tapi tidak secara gegabah, dan saya juga tidak ceroboh langsung mengatakan bahwasanya orang yang melakukan maulid adalah melakukan dosa besar, karena memang sejatinya bukan dosa. Nah, sejatinya bukan dosa. Jadi merayakan maulid itu teman-teman tidak dosa ya. Lanjut dulu. Ya, walaupun ketika saya ditanya kenapa tidak merayakan maulid, karena bahwasanya perkara itu adalah perkara yang saya tidak menjumpai perbuatan itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Oke, bukan cuma para sahabat. Di sini kita juga mendengarkan beberapa penjelasan dari asatizah bahwa maulid Nabi ini bukan cuma para sahabat yang tidak merayakannya ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah beliau merayakan ulang tahunnya. Setiap tahun di tanggal tertentu, bulan tertentu merayakan maulidan, kumpul rame-rame dan lain sebagainya. No, tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah wafat, para sahabat Khulafaur Rasyidin tidak merayakan. Sampai kepada 4 imam mazhab tidak ada satupun yang mencontohkan maulidan ini. Dan ketika kita menyimak faktanya, maulidan ini lahir dari pemahaman Syiah, yang dimana ketika mereka ini mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mencintai keturunan Nabi, lalu apa? Mereka membuat peringatan Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Husain, Maulid sampai akhirnya membuat Maulid Nabi. Peringatan ya. Jadi memang diakui bahwa perayaan Maulid ini lahir dari pemahaman Syiah atau Sufi, karena Syiah dan Sufi banyak sekali kemiripan. Lanjut dulu. Tapi yang menarik adalah mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Bagaimanapun kita, Dia mengutip perkataan Syekhul Islam. Coba kita simak seperti apa pernyataan Syekhul Islam mengenai perkara bid'ah. melihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika merayakan maulid, dan itu memang tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi pada kehidupan mereka. Tapi yang menarik adalah kita tahu tidak ada yang merayakan maulid kecuali karena berdasarkan kecintaan mereka kepada Rasul. Jadi tidak ada yang merayakan maulid dengan kecintaan mereka.
Kita garis bawahi di sini ya teman-teman. Merayakan maulid ini dengan kecintaan. Artinya mereka mengaku si paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Kalau memang berlandaskan dengan cinta, orang Syiah itu juga mencintai katanya kepada Nabi Muhammad. Dengan alasan apa? Karena beliau adalah kakek buyut mereka. Dan kenapa di video kemarin saya pribadi menyangkut pautkan penjelasan dari Umar Pita dengan orang Syiah? Karena memang orang Syiah ini adalah bagian orang yang paling cinta kepada Ahlul Bait, kepada orang-orang diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai membuat maulid itu karena cinta. Tapi ada satu pernyataan dari orang Syiah yang dimana mereka ini katanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW di surga, tetapi kemaluan Nabi Muhammad SAW di neraka. Perhatikan baik-baik. Alasannya apa? Karena orang Syiah ini lahir dengan kebencian, teman-teman. Bukan cuma dengan cinta kepada Husain, kepada Ali. No, tapi dibangun juga dengan kebencian. Kebencian kepada siapa? Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Aisyah, kepada Hafsah. Begitu teman-teman. Bahkan masuk kepada syahadat mereka. Masuk kepada syahadatnya orang-orang Syiah. Mereka mengaku cinta, tapi sedemikian rupa mereka. Dan satu hal lagi, ketika Umar Mita menyatakan orang merayakan maulid Nabi itu karena kecintaan, kita bisa menyaksikan teman-teman, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak harus setahun sekali. Kita cinta pada Nabi Muhammad, tunggu tahun depannya kita kumpul-kumpul. Kita buat zikiran baru, kita buat solawatan baru, mahalul qiyam, dan lain sebagainya. Acara-acara yang dimana tidak disyariatkan dalam Islam, tapi mereka masukkan dalam syariat untuk apa? Mengenang Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu tidak diajari oleh para imam mazhab. Kalau kita memang berkiblat kepada keempat imam mazhab, salah satunya Imam Syafi'i tidak pernah merayakan maulid-maulid itu. Dan kita bisa simak di lingkungan kita, gak perlu jauh-jauh. Saya di kampung ya. Bukan menjelekkan kampung, no. Tapi saya ingin menyatakan kepada kalian, ketika maulid Nabi, semua orang berkumpul untuk mahalul qiyam, zikiran-zikiran baru, solawatan-solawatan baru, bangun di momen-momen tertentu dengan meyakini apa? Arwah Nabi hadir. Dan banyak yang mengatakan ketika mahalul qiyam arwah Nabi hadir. Dapat dari mana dalilnya perkara gaib seperti itu? Kalau ketika dibacakan mahalul qiyam, hadir arwah Nabi. Bahkan sampai dibangun narasi oleh Habib di kitab-kitabnya. Ada suatu amalan maulid simtu duror katanya yang dibacakan Habib perempuan, yaitu Halimah Al-Idrus. Ketika dibacakan maulid simtu duror, apa yang terjadi? Rasul SAW hadir secara yaqodah sampai dilihat oleh orang kafir Cina. Apa ini namanya kalau bukan sontoloyoan? Apakah ini yang disebut cinta? Dibangun akidah-akidah sontoloyo seperti ini? Arwah Nabi hadir secara yaqodah, dilihat oleh orang kafir. Katanya tidak sembarangan orang bisa melihat Nabi secara yaqodah. Tapi kenapa orang kafir bisa melihat? Keanehan-keanehan seperti ini kenapa tidak diselidiki oleh Umar Mita untuk memberikan fatwa, mari kita tinggalkan bid'ah. Karena bid'ah ini akan membuat kita semakin rusak di dalam pemahaman akidah. Contohnya seperti apa yang saya jelaskan dari tadi. Ini teman-teman yang disebut dengan syubhat. Orang menjadi ragu-ragu antara bid'ah dan sunnah. Orang yang selama ini sudah meyakini maulid Nabi bid'ah, tetapi ketika mendengarkan ceramah Umar Mita, mereka menjadi ragu lagi akan bid'ahnya itu. Ya, kalau memang cinta, kenapa tidak melakukan? Embel-embelnya apa Ustadz Umar Mita ini menyatakan, saya meyakini maulid Nabi itu tidak dikerjakan oleh Nabi, makanya saya tidak mengerjakan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Katanya begitu. Ibadah baru ini Pak Umar, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Zikirnya disusur dengan sedemikian rupa. Doa-doanya disusun sedemikian rupa. Mahalul qiyamnya disusun sedemikian rupa. Dibaca di momen tertentu, di bulan tertentu. Dan ada akidah-akidah menyimpang. Nabi Muhammad SAW arwahnya hadir. Ada satu majelis gak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya? Bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki. Dan itu injikan kaki dari Rasul SAW bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Dan juga jasadnya hadir secara yaqodah, dilihat oleh orang kafir pula. Ini yang disebut dengan penyimpangan bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Merusak. Saya pelaku dulu. Ketika saya mulai menyadari itu bid'ah, lalu ada pernyataan seperti ini, apakah tidak sakit hati? Cinta katanya. Ya Allah. Dan setiap dari kita harus menghargai perasaan cintanya setiap muslim kepada baginda Nabi SAW. Dengar. Dan harusnya materi dan pertanyaan yang
harusnya menyikapi masalah ini tidak menjadikan kita menyikapi saudara kita sebagaimana kita menyikapi keimanan dan kekufuran. Tuh. Tidak usah orang yang tidak merayakan betul-betul membenci orang yang merayakan. Sebagaimana orang yang merayakan jangan sampai sangat memusuhi orang yang tidak merayakan. Tidak, ya. Kita tidak memusuhi. Saya masih punya banyak teman orang yang masih merayakan Maulid Nabi. Saya tetap mendakwahi mereka untuk tidak mengerjakan Maulid Nabi karena itu bid'ah. Hanya sebatas itu. Kita tetap berteman dengan yang merokok. Saya punya banyak teman yang masih merokok dan saya mendakwahkan, bukan saya membenci. Saya punya banyak teman perokok, tapi saya mendakwahkan mereka untuk meninggalkan rokok. Saya mendakwahi mereka bukan karena saya benci. Mengajak mereka berhenti dari hal-hal yang salah bukan benci, bukan memusuhi, tapi apa? Kita sayang, jangan kerjakan bid'ah. Kita sayang bukan benci. Tapi kalau ada orang yang mengajak kita mengerjakan bid'ah, baru kita lawan. Begitu. Ini mengutip Ibnu Taimiyah, tapi tidak tahu saya kalamnya apa. Karena mereka memiliki satu benang yang sama. Mereka sama-sama cinta kepada Rasul. Iya, cinta. Tapi kita bisa menyaksikan bersama orang-orang yang sangat getol merayakan Maulid Nabi. Sangat gencar sekali mahlul qiyam setiap tahunan. Di antara mereka, tidak perlu jauh-jauh, di kampung saya pribadi, tiap tahun rutin itu. Bahkan masjid sampai full ketika merayakan Maulid Nabi. Tapi itu sama sekali tidak meningkatkan keimanan. Yang musikan, masih musikan. Yang tidak sholat, masih tidak sholat. Padahal sudah merayakan Maulid tahunan. Apa itu namanya? Sangat susah untuk memberikan definisi semacam ini. Tapi ya begitulah teman-teman. Perkara-perkara bid'ah ini sangat luar biasa. Kesadaran ya. Memang dunia ini bukan cuma dipenuhi dengan orang-orang yang benar. Ada orang yang benar, ada yang nggak benar. Dan di tengah-tengah ini ada apa? Syubhat. Di antara yang hak dan batil, di tengah-tengahnya itu ada teman-teman, yaitu syubhat. Orang bisa tergelincir kepada yang hak, tergelincir pada yang batil ketika mengikuti fatwanya. Seperti ini. Orang merayakan Maulid katanya cinta. Ya Allah. Ya kalau cinta kenapa antum tidak merayakannya? Alasannya Nabi tidak melakukan. Yaitu bid'ah namanya. Ibadah baru. Kalau jam tangan untuk melihat jam. Dulu di zaman Nabi tidak ada jam tangan. Pakai matahari. Kalau sudah sekian, di bawah, di atas, di samping. Itu namanya menandakan waktu zuhur. Menandakan waktu asyar, maghrib, isya, subuh. Dulu tidak ada jam. Apakah jam tangan ini bid'ah? Bid'ah di perkara dunia itu tidak sama dengan bid'ah perkara ibadah. Perhatikan baik-baik. Kadang ada orang-orang yang mengartikan bid'ah itu semua bid'ah. Dulu bangunan pakai pakai tanah. Sekarang pakai semen. Bid'ah. Ya. Bikin gedung tinggi pakai semen. Kalau dulu kan pakai tanah. Harusnya pakai tanah. Kalau tidak mau bid'ah. Perkara dunia itu berbeda dengan perkara ibadah. Yang dimaksud bid'ah adalah ibadah-ibadah baru dalam perkara agama. Masih ada yang salah paham dengan seperti ini. Banyak. Sampai-sampai memberikan pernyataan, nanas itu halal apa haram? Halal. Alpukat halal. Semangka halal. Anggur halal. Dijadikan satu, kolak halal apa haram? Halal. Sama Maulid Nabi itu, salawat itu halal apa haram? Halal. Ya, zikir halal haram? Halal. Bacaan ini halal apa haram? Halal. Dijadikan satu Maulid Nabi? Bid'ah. Jelas bid'ah. Karena orang yang paling tahu tentang tata cara beribadah yaitu Nabi. Disamakan dengan es campur. Ya, perkara ibadah disamakan dengan es campur. Ada yang seperti itu, yaitu Habib kok bisa-bisanya menyamakan ibadah dengan kolak. Ini namanya syubhat, teman-teman. Yang dimana syubhat itu kuat dan menyambar-nyambar. Sedangkan hati itu lemah. Bisa terpedaya begitu saja. Lanjut dulu. Orang yang tidak merayakan juga mencintai Rasulullah. Orang yang merayakan juga berbasis dari apa yang menjadi kecintaan mereka kepada Rasulullah. Ya, kalau memang cinta kepada Rasulullah, maka kenapa tidak merayakan? Itu pertanyaan saya. Setidaknya benang merah yang menyamakan bahwasanya sama-sama kita mencintai Rasulullah, walaupun teknisnya ada perbedaan di dalam menyikapi Maulid, harusnya benang merah yang menyamakan tidak boleh luput dari perhatian dan fokus kita ketika menyikapi saudara. Gak ada poin. Ya beginilah. Syubhat, kita harus memberikan peringatan yang cukup tegas di bagian ini, teman-teman. Apalagi berbicara tentang Ustadz Umar Mita yang sekubu dengan orang-orang yang bersangkutan saya sebut tadi. Di sini, hal ini dibantah tegas oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sebagai penutup, simak penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang? Yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi SAW. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi SAW, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi SAW sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari
dari hari ini. Maka nasihat kita, nasihat anak pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, dia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul SAW. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung. Ustaz di mana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit, dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar, yang fulan ngomongnya nggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan gak ribut terus ya ma. Hadza wallahu a'lam bishawab.